Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini mega proyek NCSCD (National Capital Integrated Coastal Development) ataupun Tanggul Laut. Dan di Jakarta itu memiliki 13 sungai, 8 pintu air, dan 4 kanal buatan. Dan salah satu kanal buatannya itu adalah Cengkareng Drain. Dan di depan kita inilah Cengkareng Drain yang akan ataupun sedang dibangunkan tanggul laut. Jadi teman-teman, permasalahan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ataupun yang berdekatan langsung dengan laut itu adalah banjir rob. Dan NCSCD ini adalah masukan dari si mantan penjajah Indonesia, yaitu Belanda. Di tahun 2014, negara Belanda menyarankan ke Indonesia untuk segera dibuatkannya tanggul laut ataupun NCSCD, karena setiap tahunnya menurut penelitian di Jakarta Utara ini mengalami penurunan tanah teman-teman, dan juga air pasang laut ya, karena di kutub utara maupun kutub selatan di sana air lautnya itu terus mengalami ataupun esnya itu terus mengalami pencairan, dan otomatis muka air laut itu pasti ikut naik juga teman-teman. Dan disinilah di sisi kanan maupun sisi kiri nantinya akan dibuatkan tanggul laut. Dan sebenarnya teman-teman, saya pernah ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu security di tempat ini, mengatakan bahwa di sini meskipun air lautnya sedang naik itu tidak pernah sampai meluber ke jalanan. Cuma mungkin pemerintah kita mitigasinya pasti berbeda ya, dan pasti melihatnya untuk jangka panjang. Sehingga dari situlah mungkin pemerintah kita melihatnya dari masukan dari negeri Belanda dan dari penelitian tersebut, maka pemerintah kita mengambil kesimpulan bahwa di daerah Cengkareng Drain ini harus segera dibuatkan tanggul laut agar untuk masa depan pastinya ya. Jadi ketika sudah waktunya air laut itu terus naik, maka kita pun pastinya sudah memiliki persiapan yang lebih matang, salah satunya dengan tanggul laut teman-teman. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan ini dia menggunakan silinder beton teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu ciri khas dari NCSCD itu, alatnya itu ataupun tanggul laut itu menggunakan silinder beton teman-teman, tidak menggunakan seat pel pada umumnya. Sebenarnya sama aja, ini berfungsi untuk retaining wall ya, ataupun dinding penahan tanah ataupun dinding penahan air ya. Tetapi memang ini saya lihat ya, ini ciri khas dari NCSD ini ataupun tanggul laut ini merupakan ataupun menggunakan silinder beton teman-teman. Karena seat pel itu sebenarnya ada dua macam, ada seat pel beton itu yang biasanya di sungai-sungai, dan seat pel baja. Seat pel baja ini juga sering dipakai di sungai juga untuk penahan tanah sementara waktu ya, ataupun portable. Tapi khusus di pinggir laut ini menggunakan silinder beton teman-teman. Jadi dia menggunakan inner boring system. Jadi sebelum pemancangan itu dibor dulu terlebih dahulu, habis itu barulah dimasukkan silinder betonnya teman-teman. Dan habis itu di atas dari silinder beton itu dibikinlah balok clamping bib. Jadi itu untuk pengikat median dari silinder beton agar tidak terjadi pergeseran jika ada getaran ataupun ada arus air. Dan saat ini kalau kita lihat sebagian ini sudah masuk ke tahap pemancangan balok clamping bib ataupun pengikat, sehingga pastinya bisa lebih aman. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, ada kapal tongkang dan juga ada hammer press ya, ataupun diesel hammer press. Terus ada crane juga kalau kita lihat, dan di sisi kanan juga hampir sama alat-alatnya. Kalau kita lihat ada silinder beton, terus ada diesel hammer press,
terus ada kren juga kalau kita lihat teman-teman. Dan di Jakarta ini teman-teman, insya Allah akan dibuatkan kalau tidak salah 42 km sepanjang pesisir utara Jakarta itu nantinya akan dibuatkan tanggul-tanggul laut. Dan di tanggung jawab ataupun tupoksi dari NCSCD sendiri itu terbagi atas dua wewenang ya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk Pemprov DKI Jakarta memiliki tupoksi yaitu Kamal Muara, Kali Blencong, Muara Angke, Sunda Kelapa, Nizam Zahman Timur, dan Pantai Mutiara. Dan semua itu setahu saya sudah dikerjakan. Kalau kalian mau lihat di mana saja tempatnya yang saya sebutkan tadi untuk tupoksi DKI Jakarta, kalian bisa masuk ke playlist, terus pilih Tanggul Laut NCSCD. Di situ sudah ke-6-nya yang saya sebut tadi, sudah dikerjakan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Oke, sekarang kita menuju ke sisi paling ujung di Muara Cengkareng Dren ini. Dan di depan ini kita lihat masih sangat asri ya, dan masih banyak pohon mangrove-nya. Dan kita ketahui pohon mangrove itu berfungsi untuk penahan abrasi dan penahan ombak pastinya. Dan di ujung sana sekali itu adalah Pulau Reklamasi, dan itu peak ya, peak 2 kalau tidak salah. Dan inilah kondisi terkininya Muara Cengkareng Dren, dan sepertinya air lautnya ini sedang surut. Terlihat ada pasir-pasirnya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat rumah-rumah di sini memang sangat besar-besar, dan ini kayaknya kelas menengah ke atas ya yang tinggal di sini. Karena pemukimannya sangat rapi sekali. Sudah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek-proyek daerah sehingga cepat kita rasakan manfaatnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.